Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 813, Perjalanan Malam. Hampir tidak ada kedamaian di Gunung Howling Moon selama sebulan terakhir. Kematian beberapa ratus iblis roh dan 2 dari 7 pelindung adalah peristiwa besar. Dikatakan bahwa iblis yang mati dibunuh oleh iblis yang berasal dari medan perang kuno. Selain itu, hanya ada 5 dari mereka dan mereka semua adalah roh iblis. Selama periode waktu ini, setiap iblis di Gunung Howling Moon mencari mereka berlima dan hampir membalikkan seluruh tempat tetapi tidak berhasil. Setan-setan itu menyadari bahwa mereka berlima seharusnya sudah melarikan diri. Bahkan jika mereka bersembunyi di Gunung Howling Moon sebelumnya, mereka pasti telah melarikan diri dari ketakutan setelah mereka diburu dalam skala besar. Tidak ada yang memperhatikan bahwa hari ini, 5 iblis-iblis dalam bentuk manusia telah berjalan dengan angkuh ke wilayah Gunung Howling Moon. 5 iblis-iblis ini tidak lain adalah milik Suzimo yang menjadi sasaran sekarang. Heh, iblis kecil dari Gunung Howling Moon, Hubatian kembali. Harimau roh itu menyeringai. King berkata, saya yakin iblis dari Gunung Howling Moon tidak akan pernah mengharapkan kita untuk berani kembali. Suzimo tersenyum. Tidak masalah bahkan jika mereka mengharapkan kita. Mereka tidak bisa mengenali kita. Beberapa roh iblis muncul di sekitarnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bertingkah aneh saat melihat kelompok Suzimo, sebaliknya, mereka menghindari kelompok dengan ekspresi hormat. Saat mereka berlima melewati hutan, suara jangkrik menggema. Namun, semuanya tampak tenang. Sebelumnya, mereka tidak punya tempat untuk lari karena jangkrik yang tampak sederhana itu. Sekarang, tidak ada jangkrik yang mengancam mereka. Setelah kelompok Suzimo berkultivasi menjadi iblis-iblis, mereka dapat mengambil bentuk manusia tanpa tanda-tanda akar iblis mereka. Meskipun mereka sudah bisa mengambil bentuk manusia di alam inti emas, mereka akan memancarkan ki iblis dan menunjukkan sifat iblis tertentu. Misalnya, monyet tidak bisa menyembunyikan bulunya yang panjang, harimau roh memiliki kepala harimau dan tubuh manusia, ekor Little Fox akan muncul dari waktu ke waktu. Sekarang, bahkan jika iblis-iblis lain ada di sini, mereka tidak akan dapat mengenali mereka berlima, apalagi jangkrik biasa ini. Hanya para ahli yang melampaui mereka di bidang kultivasi yang dapat melihat melalui mereka. Suzimo berambut merah dan otot-otot di wajahnya menggeliat untuk menyesuaikan diri, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Ayo pergi dan cari tempat untuk menetap dan berkultivasi untuk jangka waktu tertentu untuk menstabilkan alam kultivasi kita. Suzimo membawa monyet dan yang lainnya ke kedalaman hutan dan menghilang tak lama kemudian. Sebulan kemudian, bulan bulat bersinar terang di malam hari. Cahaya bulan yang jernih tumpah ke permukaan danau yang menyerupai cermin. Air danau itu begitu jernih sehingga dasarnya bisa terlihat, sepertinya ada naga dewa yang sedang berenang di air. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan cahaya bulan beriak. Naga surgawi menghilang dan sesosok terpantul. Di atas lempengan batu di samping danau, seorang pria berambut merah bermandikan cahaya bulan dan melahap surga dan bumi. Setiap tarikan napasnya membuat tubuhnya bergema dengan suara tsunami. Ki iblis yang kaya dimuntahkan dari mulutnya dan sepertinya mengambil bentuk naga suci di udara. Itu berputar sekali sebelum dihisap oleh hidungnya lagi. Siklus itu berulang terus-menerus. Aura di sekitar pria itu menjadi semakin menakutkan dan dia memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Semua iblis di sekitarnya telah menghindari tempat itu sejak lama. Suara jangkrik telah lenyap sama sekali. Pria berambut merah itu tidak lain adalah Suzimo. Mereka telah kembali ke Gunung Howling Moon dan berkultivasi selama sebulan. Selama periode waktu ini, ranah kultivasi Suzimo telah stabil. Peningkatan pada roh esensi, garis keturunan, dan tubuhnya menggunakan kekuatan Dharma juga lengkap. Saat ini, Suzimo jauh lebih kuat daripada sebulan yang lalu. Bahkan jika dia bertemu dengan Tuan Muda Black Sand Eclipse Black Sand Ridge sekali lagi, dia bisa menghilangkannya tanpa menggunakan Illumination Eye. Suzimo mendapat banyak manfaat selama sebulan terakhir. Roh Yin berambut merah mengkultivasi mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Roh esensi berambut hitam mengolah buku petunjuk guntur ungu dan sutra Rulai Hari Agung dan berada dalam kondisi yang sangat baik. Namun, tidak ada yang terjadi pada penciptaan teratai hijau. Suzimo tidak patah semangat. Legenda mengatakan bahwa lotus hijau penciptaan adalah item dari dunia abadi yang sangat kuat, tidak biasa jika diperbaiki semudah itu. Dia mengambil sebatang Soul Nourishing Blood Ginseng dan mengkonsumsinya untuk melanjutkan kultivasinya. Roh esensi berambut hitam duduk di teratai hijau penciptaan kuno di platform roh dan lingkaran cahaya samar muncul di belakang kepalanya yang bersinar dengan cahaya surgawi yang sempurna. Dari waktu ke waktu, seberkas petir ungu akan berbenturan dengan suara mendesis. Roh Yin berambut merah melayang di udara dalam kesadaran roh. Seiring waktu berlalu, kulit roh Yin berambut merah menjadi kasar dan akhirnya, sisik merah menyala muncul satu demi satu.
Mereka menyerupai pelat logam yang terbakar merah terang. Sisiknya menyerupai sisik yang tumbuh di tubuh Suzimo selama proses naganya. Namun, timbangan diciptakan dari kesadaran rohnya dan tertanam pada roh esensinya. Saat itu, sesuatu terlintas di benak Suzimo. Ada pepatah untuk mengembalikan roh ke kehampaan. Ketika dikultivasikan ke alam Void Reversion, esens spirit bisa keluar dari tubuh seseorang dan menjelajahi dunia dengan bebas, menempuh jarak 1000 kilometer dalam sekejap. Dalam keadaan normal, baik roh yin maupun roh esensi dari jiwa yang baru lahir tidak dapat mencapainya. Tapi sekarang, sebuah pemikiran berani terlintas di benak Suzimo saat dia merasakan sisik di tubuh roh yin berambut merah. Dengan pikiran, Suzimo mengarahkan roh esensi berambut hitam keluar dari kesadaran roh dan tubuh. Saat itu meninggalkan tubuhnya, roh esensi berambut hitam itu menggigil. Meskipun suhu di luar normal, itu terlalu dingin bagi roh esensi berambut hitam untuk bertahan. Astaga, roh esensi berambut hitam kembali ke kesadaran roh dengan tergesa-gesa dan terus berkultivasi. Kali ini, Suzimo mengarahkan roh yin berambut merah dengan hati-hati keluar dari kesadaran roh. Tidak apa-apa, ketika roh yin berambut merah dengan sisik meninggalkan tubuh, itu tidak terasa tidak nyaman. Suzimo senang tetapi dia tidak berani gegabah. Baik itu roh yin atau roh esensi dari jiwa yang baru lahir, ancaman sebenarnya yang mereka hadapi adalah elemen alami cuaca. Unsur-unsur itu tidak dapat dihindari jika roh esensi ingin menjelajahi dunia. Sebelum pemikiran itu selesai, embusan angin dingin bertiup melewatinya. Suzimo menggertakkan giginya. Namun, roh yin berambut merah tidak kembali dan tetap berada di luar tubuhnya. Roh yin berambut merah tetap tidak bergerak melawan angin dingin, tidak rusak sama sekali dengan perlindungan sisik. Suzimo sangat gembira. Jika dia tidak salah, sisik-sisik itu adalah sisik naga dari kesadaran roh yang telah dia kembangkan dari bagian roh yin. Secara bertahap, Suzimo menjadi lebih berani. Yin spirit berambut merah melintas di udara dengan kecepatan yang sangat cepat dan meninggalkan seberkas cahaya merah. Itu berkeliaran di dunia dengan bebas dan bisa melintasi 1000 kilometer dalam sekejap. Ini awalnya adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh roh esensi Void Reversion. Namun, Suzimo mampu melakukannya dengan mengolah bagian Yin spirit dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Roh yin berambut merah berdiri di udara dan menatap tubuhnya sendiri di lempengan batu. Itu melihat dirinya sendiri. Itu adalah sensasi misterius. Itu bahkan lebih langsung daripada introspeksi kesadaran roh. Selanjutnya, roh yin berambut merah dapat menjelajahi dunia dan radius deteksinya bahkan lebih luas daripada kesadaran roh. Bersemangat, Suzimo memutuskan untuk melakukan perjalanan di sekitar Gunung Howling Moon di malam hari menggunakan roh yin berambut merah. Ketika roh esensi meninggalkan tubuh, kesadaran roh akan dibiarkan kosong. Ini berarti bahwa tubuh akan menjadi cangkang kosong tanpa jiwa atau kesadaran. Bahkan jika tubuh fisik bertemu dengan bahaya, itu tidak akan tahu bagaimana bertahan atau menghindar. Oleh karena itu, sebelum pergi dengan roh esensi seseorang, para pembudidaya akan memastikan bahwa tubuh mereka disembunyikan di lokasi terpencil sehingga musuh mereka tidak dapat menemukannya. Namun, ini adalah sesuatu yang Suzimo tidak khawatirkan. Bahkan dengan kepergian roh yin berambut merahnya, ada roh esensi lain dalam kesadaran rohnya. Bab 814, Keterampilan Rahasia Roh Esensi. Roh yin berambut merah melayang di udara tanpa beban apapun. Suzimo melompat turun dari lempengan batu dan berjalan menuju sebuah gua tidak jauh. Roh esensi berambut hitam mengendalikan tubuhnya dan bersembunyi di gua untuk sementara, yang berpotensi menyelamatkannya dari beberapa masalah. Roh esensi berambut hitam terus berkultivasi sementara roh yin berambut merah menghilang dalam sekejap, menuju ke kedalaman Gunung Howling Moon. Tanpa belenggu tubuh fisik, roh esensi lebih dekat terhubung ke surga dan bumi. Itu menghadapi resistensi yang jauh lebih sedikit saat bepergian di udara dan sangat cepat, bergerak 1000 km secara instan. Pada kenyataannya, jika Suzimo ingin menjelajahi wilayah Gunung Howling Moon sendiri, dia akan membutuhkan setidaknya 3 hari 3 malam. Namun, dengan kecepatan roh yin berambut merah, dia bisa memeriksa Gunung Howling Moon sepenuhnya dalam 1 malam. Bayangan pepohonan melewatinya dengan cepat. Dengan perlindungan sisik naga, roh yin berambut merah pergi melalui hutan dengan bebas dan menjelajahi dunia dengan kebebasan yang tak terlukiskan. Suzimo mengikuti peta di tangannya dan secara bertahap mendekati pusat Gunung Howling Moon. Itu adalah tempat peristirahatan Lord Teritorial Gunung Howling Moon. Dalam keadaan normal, baik itu roh yin atau roh esensi alam Naschen Sol, keduanya tidak cukup kuat untuk membawa benda fisik. Roh yin bahkan tidak bisa mengangkat sesuatu yang seringan bulu angsa, apalagi peta ini. Namun, dengan sisik naga, roh yin berambut merah dapat mengangkat benda-benda ringan seperti peta gunung bulan melolong. Suzimo terkejut. Mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness benar-benar kuat.
Meskipun roh esensi berambut hitam mengolah manual guntur ungu dan sutra rulai hari agung, dua teknik kultivasi tingkat atas dari Tao abadi dan Buddha, ia tidak dapat menjelajahi dunia, apalagi mengangkat benda fisik. Namun, bagian roh yin dari mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness saja yang bisa mencapainya. Bagian roh yin berasal dari Raja Naga Laut. Dengan kata lain, bahkan ras naga dari daratan Tianhuang mungkin tidak dapat melampaui Su Zimo dalam hal warisan pemurnian roh mereka. 2 jam kemudian, Su Zimo sudah dekat dengan inti Gunung Howling Moon. Untuk menghindari deteksi, kecepatan roh yin berambut merah secara bertahap melambat. Jelas ada lebih banyak iblis jahat di sekitar sini. Namun, tidak ada iblis-iblis yang memperhatikan kehadiran Su Zimo. Pertama, kebanyakan dari mereka berkultivasi dan hampir tidak terganggu. Kedua, roh yin berambut merah hanya seukuran ibu jari dan sangat cepat. Bahkan jika seseorang melihatnya sekilas, mereka akan berpikir bahwa mereka melihat sesuatu dan tidak memikirkannya. Ketiga, meskipun Su Zimo baru saja maju ke alam Naschen Sol, roh yin berambut merahnya sudah jauh lebih kuat daripada roh esensi dari iblis-iblis lainnya karena bisa berkeliaran di dunia. Dengan itu, semakin sulit bagi iblis-iblis itu untuk memperhatikan Su Zimo. Itu juga mengapa begitu kuatnya roh esensi untuk dapat meninggalkan tubuh seseorang. Iblis-iblis tingkat rendah hampir tidak akan menyadari bahwa mereka sedang dimata-matai di samping. Su Zimo terus maju dan kecepatannya melambat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ada 2 iblis-iblis yang berkultivasi di depan tidak jauh. Fluktuasi kekuatan Dharma di sekitar mereka sangat kuat dan melampaui iblis-iblis lainnya. Ada 2 iblis-iblis tingkat menengah. Su Zimo berhenti sejenak dan menyembunyikan dirinya tanpa maju. Jika dia tidak salah, 2 iblis-iblis tingkat menengah seharusnya adalah Tuan Teritorial Bulan Melolong, Serigala Hitam, dan wakilnya, Chan Rui. Mereka berdua adalah iblis-iblis tingkat menengah dan bisa menggunakan roh esensi mereka untuk berkeliaran. Su Zimo menyembunyikan dirinya dengan hati-hati jauh-jauh, tidak ingin membuat mereka berdua khawatir. Tiba-tiba, Serigala Hitam berdiri dengan aura yang mengesankan. Dia berteriak dengan tatapan tajam, "Siapa di sana? Beraninya kau memata-matai Gunung Howling Moon?" "Tidak bagus, aku ketahuan." Su Zimo terkejut. Tidak heran mengapa dia adalah penguasa teritorial Bulan Melolong. Memang, dia mampu untuk berpikir bahwa dia bahkan bisa merasakanku meskipun seberapa jauh aku bersembunyi di sini. Su Zimo bersiap untuk melarikan diri saat pikiran itu terlintas di benaknya. Karena dia terekspos, tidak ada gunanya baginya untuk berlama-lama lagi. Sebaliknya, dia akan berada dalam bahaya dan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup dan 3 spirit essence yang samar dan bercahaya terbang ke udara dari hutan tidak jauh. Awalnya, Su Zimo ingin pergi. Namun, dia berhenti di jalurnya ketika dia melihat itu. Memikirkan bahwa ada roh esensi lain yang memata-matai dalam kegelapan. 3 roh esensi berbentuk kelelawar. Fakta bahwa mereka bisa menjelajah ke tempat ini berarti bahwa mereka adalah roh esensi pembalikan Void. Salah satu roh esensi berkata dengan cara yang aneh, "Gunung Bulan Melolong, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Untuk berpikir bahwa Anda dapat melihat kami. Kami akan mengunjungimu di lain hari." Sebelum kalimat itu selesai, 3 roh esensi melesat ke kejauhan dan mencoba melarikan diri tepat waktu. "Di mana kamu bisa lari?" Serigala hitam meraung dan gelabelanya bersinar, melepaskan kesadaran roh yang menakutkan yang membentuk serigala pembunuh di udara. Serigala itu tiba seketika di hadapan roh esensi, melahap yang terakhir dalam 1 gigitan. "Serigala hitam, kamu, Roh esensi tidak bisa mengelak tepat waktu dan menjerit sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Su Zimo diam-diam khawatir dan jantungnya berdetak kencang. Serangan Black Wolf adalah gerakan membunuh yang ditargetkan pada Essence Spirit, itu bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada serangan kesadaran roh. Serangan kesadaran roh adalah cara ofensif paling biasa di ranah Void Reversion. Beberapa iblis-iblis tingkat menengah atau Void Reversions mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan rahasia untuk roh esensi mereka yang dapat memadatkan kesadaran roh mereka dan pada gilirannya menciptakan serangan yang sangat mematikan dengan kekuatan terkonsentrasi. Keterampilan rahasia untuk roh esensi sangat langka dan sekte besar menyimpan semuanya untuk diri mereka sendiri. Di bagian yang spirit dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, ada skill rahasia dari Desolate Ocean Dragon King untuk Essence Spirit. Sayangnya, teks dari bagian yang spirit tidak dapat dipahami, sepertinya bahasa kuno dari ras naga dan itu sama untuk skill rahasia. Tentu saja, Su Zimo belum berkultivasi ke level itu dan tidak memenuhi syarat untuk mengolah skill rahasia Essence Spirit. Sebelumnya, jelas bahwa Tuan Muda Black Sand Ridge tidak mengetahui keterampilan rahasia roh Essence. Jika dia telah melepaskan skill rahasia Essence Spirit, Su Zimo mungkin tidak akan bisa bertahan melawannya bahkan dengan perpaduan dari Essence Spirit-nya.
Meskipun Essence Spirit kelelawar sangat cepat, skill rahasia dari Essence Spirit Black Wolf berjalan dengan kecepatan yang lebih cepat dan melahap Essence Spirit kelelawar. Roh esensi dari iblis-iblis tingkat menengah meninggalkan tubuhnya dan berkeliaran di sini. Memikirkan bahwa itu akan mati di tangan serigala hitam tanpa kesempatan untuk kembali ke tubuhnya. Chan Ruyi menyerang. Kesadaran roh yang luar biasa berkumpul dan dua bilah melengkung muncul di udara tiba-tiba, berkilauan dingin dan setipis sayap jangkrik. Itu adalah keterampilan rahasia roh esensi lainnya. Kedua bilah melengkung turun ke roh esensi lain yang melarikan diri dan berkelok-kelok satu sama lain. Puff! Roh esens kelelawar diiris oleh pedang dan binasa di tempat. Dalam sekejap mata, esens spirit dari dua Void Reversion musnah. Secara alami, roh esensi harus menghadapi bahaya besar saat meninggalkan tubuhnya. Itu bahkan lebih berbahaya ketika mereka memata-matai seorang penguasa wilayah. Dua penguasa teritorial Gunung Howling Moon menyerang dan membunuh dua roh esensi dengan bersih. Namun, roh esens kelelawar ketiga mengambil kesempatan untuk melarikan diri jauh. Serigala hitam, Chan Ruyi, jangan sombong sekarang. Suara roh esens kelelawar bergema dari jauh. Gunung bulan melolong akan segera hancur. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa terus sombong. Suara itu semakin menjauh dan akhirnya terdiam. Su Zimo bersembunyi di tempatnya tanpa bergerak. Jika dua penguasa teritorial Gunung Howling Moon memperhatikannya dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka, roh yin berambut merahnya pasti akan terluka parah bahkan dengan perlindungan sisik naga. Bab 815, Bahaya di Gunung Howling Moon. Meskipun roh esensi dapat menjelajahi dunia setelah meninggalkan tubuh dan melakukan perjalanan 1000 km dalam sekejap, jika terluka parah, itu akan mengakibatkan kematian tubuh, tidak ada jalan kembali. Dalam sekejap mata, dua iblis-iblis tingkat menengah telah binasa di sini. Tiga iblis-iblis tingkat menengah pasti tidak mengharapkan dua penguasa teritorial Gunung Howling Moon untuk menemukan kehadiran mereka. Kurang dari itu, mereka tidak mengharapkan dua penguasa wilayah menjadi keterampilan rahasia roh esensi yang kejam dan dibudidayakan ini. Satu serangan dari keduanya membunuh dua roh esensi. Su Zimo diam-diam khawatir ketika dia menyaksikan semuanya. Untungnya, dia datang untuk memeriksa semuanya dan memahami situasinya. Kalau tidak, dia mungkin akan mengalami kerugian besar jika dia menghadapi dua penguasa wilayah. Meskipun mereka semua iblis-iblis tingkat menengah, kekuatan dua penguasa wilayah Gunung Howling Moon jauh lebih unggul dari Tuan Muda Black Sand Ridge. Pertempuran besar berakhir seketika, seolah-olah mereka tidak lagi memiliki mood untuk berkultivasi. Black Wolf dan Chan Ruyi bertukar pandang dalam diam, ada sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Su Zimo bingung. Meskipun itu adalah kemenangan yang jelas, mengapa sepertinya mereka kalah? Ketika dia mengingat pernyataan yang ditinggalkan oleh iblis-iblis tingkat menengah, dia menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Serigala hitam berkata dengan ekspresi muram, gua topan tidak bisa menahannya lagi. Untuk berpikir bahwa mereka mengirim tiga iblis-iblis tingkat menengah untuk memata-matai kita. Untungnya, saya memperhatikan kehadiran mereka atau kami berdua mungkin terbunuh jika mereka mengambil langkah pertama. Petik 2. Sebenarnya, penguasa wilayah Gua Topan masih berhati-hati terhadap kita. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim orang untuk datang dan memata-matai kita terlebih dahulu, kesimpulan Chan Ruyi. Serigala hitam menggelengkan kepalanya. Kita masih bisa bertarung jika hanya di Cyclone Cave. Namun, itu bukan satu-satunya ancaman bagi Gunung Howling Moon. Ada juga Black Sand Ridge dan Ghastly River, lanjut Chan Ruyi. Betul sekali. Serigala hitam menghela nafas. Tiga wilayah itu mengincar kita. Saya khawatir Gunung Howling Moon tidak akan bisa melewati cobaan ini. Yang paling aku takutkan adalah jika mereka membentuk aliansi. Chan Ruyi tetap diam dengan hati yang berat. Pada saat itu, Su Zimo telah memperoleh sedikit informasi yang berguna. Ketika dia melihat para penguasa wilayah dalam suasana hati yang gelisah, dia tahu bahwa itu adalah kesempatan langka dan pergi dengan hati-hati dan diam-diam, segera keluar dari wilayah itu. Tidak lama setelah Su Zimo pergi, serigala hitam tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, sebelumnya, selain mereka bertiga dari Gua Topan, sepertinya ada orang lain yang memata-matai kita. Ah! Chan Ruyi membeku sesaat. Serigala hitam melanjutkan, itu adalah perasaan yang terputus-putus dan saya juga tidak sepenuhnya yakin. Apakah itu dari Black Sand Ridge? Tanya Chan Ruyi. Tidak mungkin. Serigala hitam menggelengkan kepalanya. Dalam periode waktu ini, iblis-iblis dari Black Sand Ridge sedang mencari sekelompok orang asing yang misterius. Tidak ada alasan bagi mereka untuk pergi ke sini. Aku juga mendengar tentang kejadian itu. Tuan muda tubuh fisik Black Sand Ridge hancur dan dia hampir mati. Chan Ruyi tertawa. Namun, jika mereka bukan dari Black Sand Ridge, siapa mereka? Mungkinkah? Tiba-tiba, Chan Ruyi membeku dan menatap serigala hitam secara naluriah. Tatapan mereka bertemu di udara dan jantung Chan Ruyi berdetak kencang.
Orang itu dari sungai mengerikan. Harus. Serigala hitam mengangguk. Dia kemungkinan besar satu-satunya yang bisa menyelinap di samping kita diam-diam dan pergi tanpa jejak. Itu akan merepotkan. Chan Rui menghela nafas. Su Zimo sudah pergi dan tentu saja tidak tahu bahwa dua penguasa wilayah Gunung Howling Moon menganggapnya sebagai orang lain. Pada saat itu, Su Zimo berada di langit yang membumbung tinggi menembus awan saat dia melihat ke bawah ke wilayah Gunung Howling Moon untuk mengamati medannya dan mendengarkan sekelilingnya. Tiba-tiba, dia membeku dan memiringkan kepalanya di udara untuk mendengarkan dengan ama sejenak. Setelah itu, bibirnya melengkung dengan senyum palsu dan tatapan aneh melintas di matanya. Jika dia memperluas kesadaran rohnya melalui tanah di bawahnya, dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa itu tidak sepenuhnya padat. Itu saling berhubungan dengan beberapa terowongan untuk membentuk gua satu demi satu. Ki iblis kaya dan semuanya akhirnya menyatu menuju istana besar. Istana itu terbuat dari emas dan bersinar terang dengan aura duniawi. Ada banyak tikus yang berlarian di sekitar istana dengan gembira. Beberapa tikus terengah-engah saat mereka membawa anggur. Beberapa tikus pergi membunuh ayam dan sapi. Untuk binatang buas biasa seperti ayam dan sapi, mereka secara alami tidak berdaya melawan iblis tikus dengan perasaan. Itu bahkan lebih hidup di istana. Beberapa tikus berubah menjadi wanita yang bolak-balik melalui pesta untuk menyiapkan buah-buahan dan makanan lezat. Di depan istana, seorang pria gemuk duduk tinggi dan di atas dengan mahkota emas berkilau di kepalanya. Meskipun dia tidak memancarkan ki iblis, dia memiliki mata yang licik dan terlihat sangat busuk. Dua wanita imut berada di kedua sisi tikus dan mereka memukul punggungnya dan memijat pahanya, dia benar-benar menikmati hidup. Selamat, Yang Mulia. Setan tikus di bawah mengangkat gelas untuk bersulang. Setan tikus itu berwujud manusia dan bisa berdiri dengan kedua kaki. Meskipun dia mengenakan pakaian manusia juga, ada ekor panjang di belakangnya. Itu adalah iblis roh ranah inti emas. Iblis tikus ini berkata dengan keras, Yang Mulia, Anda adalah orang pertama yang berkultivasi untuk menjadi iblis-iblis di antara ras tikus Gunung Howling Moon. Ras kita pasti akan berkembang di masa depan. Itu benar, Yang Mulia memiliki bakat luar biasa dan berhasil berkultivasi menjadi iblis-iblis dalam waktu kurang dari sebulan setelah kembali dari medan perang kuno. Luar biasa. Beberapa setan tikus lainnya menimpali di samping. Hahaha, tikus di depan istana berseri-seri sedemikian rupa sehingga matanya hampir tidak terlihat. Dia mengangkat gelasnya dengan sungguh-sungguh dan menyatakan, semuanya, minumlah. Minumlah sepuasnya. Puff, puff, Raja Tikus, kamu benar-benar luar biasa. Tiba-tiba, dia mendengar suara mengejek bergema di telinganya. Nadanya tidak berat atau ringan dan si gemuk dengan mata lusuh adalah satu-satunya yang mendengar suara di istana yang bising. Siapa di sana? Si gemuk dengan mata lusuh terkejut. Seseorang berhasil mendekatinya tanpa dia sadari. Si gemuk dengan mata lusuh tidak berekspresi dan gelabelannya bersinar saat dia melepaskan kesadaran rohnya untuk mengamati arah suara itu. Kesadaran rohnya melonjak dan dia menemukan sosok seukuran ibu jari di sudut di belakangnya. Itu memiliki rambut merah sebahu, dilapisi dengan sisik di seluruh tubuhnya dan penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas. Raja Tikus tersentak dan terkejut. Seketika, dia berkeringat dingin dan pergelangan tangannya bergetar hebat sehingga dia menumpahkan lebih dari setengah anggur di cangkirnya. Meskipun dia tidak tahu siapa penyusup ini, dia tahu bahwa hanya iblis-iblis tingkat menengah yang bisa mengirim roh esensi keluar dari tubuh mereka. Ikut aku, jangan ribut-ribut. Suara roh esensi berambut merah itu dingin dan tanpa emosi. Dalam sekejap, itu menghilang ke dalam kegelapan. Si gemuk dengan mata lusuh menggerutu dalam hati. Di Gunung Howling Moon, hanya dua penguasa wilayah yang bisa berkeliaran dengan roh esensi mereka. Namun, dia tahu bahwa roh esensi dari dua penguasa wilayah tidak terlihat seperti ini. Dengan kata lain, iblis-iblis tingkat menengah ini bukanlah seseorang dari Gunung Howling Moon. Dia kemungkinan besar akan mati jika dia mengikuti pria ini. Namun, jika tidak, roh esensi ini sudah cukup untuk membunuhnya juga. Jika dia melibatkan seluruh rasnya di sini karena ini, mereka akan mati sia-sia. Pada pemikiran itu, si gemuk dengan mata lusuh mengeluarkan senyum pahit yang samar. Dia mendorong dua wanita di sampingnya dan berkata dengan keberanian yang tragis, semuanya, silakan lanjutkan. Aku terlalu mabuk untuk melanjutkan jadi aku akan bergerak dulu. Bab 816, Tiga Wilayah Besar. Raja Tikus menundukkan kepalanya dengan putus asa saat dia meninggalkan terowongan. Roh esensi berambut merah di depannya berkedip samar tetapi tidak pergi terlalu jauh. Raja Tikus juga tidak berani melarikan diri dan hanya bisa mengikuti, terus-menerus mendesah dalam kesengsaraan. Untuk berpikir bahwa aku akan bertemu dengan sesuatu seperti ini saat aku berkultivasi menjadi iblis-iblis. Surga pasti cemburu pada yang berbakat. Apakah iblis-iblis tingkat menengah ini dari Gua Cyclone atau Black Sand Ridge?
Sungguh menyedihkan. Aku bahkan bukan pelindung Gunung Howling Moon, mengapa dia datang untuk mencariku? Raja Tikus gelisah dan ketakutan sepanjang perjalanan. Setelah 1 jam, roh esensi berambut merah di depan berhenti. Pergilah ke dalam. Roh esensi berambut merah menunjuk ke sebuah gua tidak jauh dan berkata dengan acuh tak acuh. Raja Tikus merasa bahwa suara itu terdengar familiar. Namun, dia benar-benar diliputi oleh rasa takut pada saat itu dan tidak bisa berpikir dengan benar. Gua di depannya tampak seperti mulut raksasa dari binatang buas raksasa yang sunyi dan dia mengirim dirinya sendiri ke gerbang kematian. Hai, Raja Tikus menghela nafas lagi dan menggertakkan giginya, memasuki gua dengan enggan. Gua itu tidak besar dan bisa dilihat secara keseluruhan hanya dengan pandangan sekilas. Meskipun cahaya di dalamnya redup, Raja Tikus yang sekarang menjadi iblis-iblis hampir tidak terpengaruh. Ada 5 orang di dalam gua. Mereka berpakaian seperti pembudidaya manusia. Namun, dengan inderanya yang tajam, Raja Tikus samar-samar bisa menebak bahwa mereka berlima adalah iblis-iblis dalam bentuk manusia. Di antara mereka berlima, beberapa berbaring di tanah dengan satu kaki bersilangan dengan yang lain dengan malas, beberapa duduk dengan benar sementara beberapa berdiri diam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka semua menatapnya dengan tatapan aneh. Raja Tikus merasakan kulit kepalanya tertusuk-tusuk dari tatapan mereka dan tidak tahu harus berbuat apa. Tepat di depan, seorang pembudidaya berambut merah duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup. Tiba-tiba, otot-otot di wajah kultivator berkedut dan penampilannya berubah secara signifikan. Yeye kamu. Mata Raja Tikus melebar saat dia melihat semuanya dengan tidak percaya. Wajah pria berambut merah itu persis sama dengan pria berjubah hijau yang membuat keributan di Gunung Howling Moon lebih dari sebulan yang lalu. Mereka berlima secara alami adalah kelompok Suzimo. Kalian. Raja Tikus mengenali kelompok Suzimo dan langsung melompat sambil berseru, apakah kalian gila? Untuk berpikir kamu akan berani kembali. Petik 2. Kenapa tidak? Monyet mencibir, jika kita berlima bersama, kita tidak takut bahkan jika kita menerobos masuk ke kolam naga atau sarang harimau. Gunung Bulan melolong bukan apa-apa. Petik 2. Bukan itu masalahnya. Raja Tikus mengibaskannya dan menjelaskan, berkeringat deras, jangan berasumsi bahwa kamu dapat kembali dan membalas dendam sekarang karena kamu telah menerobos dan menjadi iblis jahat. Kamu harus mengerti bahwa bahkan di antara iblis-iblis, ada level yang berbeda. Hanya iblis-iblis tingkat menengah yang bisa menjadi penguasa teritorial. Roh esensi mereka dapat menjelajah ke dunia dan melakukan perjalanan 1000 km dalam sekejap. Tiba-tiba, suara Raja Tikus membeku. Dia menyaksikan sesuatu. Roh esensi berambut merah yang masuk bersamanya berubah menjadi seberkas cahaya merah dalam sekejap dan terbang ke Glabella Suzimo. Suzimo berdiri dengan senyum lucu. Mulut Raja Tikus ternganga dan bola matanya keluar. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu? Raja Tikus ingin bertanya bagaimana roh esensi Suzimo bisa berkeliaran ketika dia adalah iblis-iblis tingkat rendah. Namun, pikirannya kacau saat ini dan dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Jangan gugup. Suzimo berjalan mendekat dan menepuk bahu Raja Tikus dengan senyum lembut. Saya tidak punya niat buruk mengundang Anda ke sini. Konflik yang terjadi di Gunung Howling Moon sebelumnya juga bukan salahmu. Selain itu, berkat petamu kami bisa meninggalkan Gunung Howling Moon nanti. Raja Tikus menghela nafas panjang lega setelah mendengar itu dan menjatuhkan diri ke tanah, tanpa sadar, dia sudah basah kuyup oleh keringat. Ada banyak hal yang tidak dia ketahui tentang orang di hadapannya ini. Namun, dia tahu bahwa ini adalah seseorang yang membedakan dengan jelas antara rasa terima kasih dan kebencian, pernyataan itu sudah menjamin bahwa kehidupan Raja Tikus tidak akan dirugikan. Saudaraku, mengapa kamu mencariku? Ketika Raja Tikus menenangkan diri beberapa saat kemudian, dia berinisiatif untuk bertanya. Suzimo berkata, saya ingin mencari tahu tentang beberapa hal dari Anda. Tiba-tiba, Raja Tikus menunjukkan ekspresi hati-hati saat matanya menjelajahi kelompok Suzimo. Setelah pertimbangan panjang, dia berkata, maafkan saya karena terus terang, saudara-saudara, tetapi alasan mengapa saya menyelamatkan kalian sebelumnya adalah karena rasa bersalah. Namun, jika kamu ingin memanfaatkanku untuk menyakiti Gunung Howling Moon, aku tidak bisa menyetujuinya. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, Gunung Bulan melolong menghadapi ancaman dari mana-mana dan akan segera jatuh. Tidak perlu bagi kita untuk bergerak. Petik 2. Bagaimana apanya? Raja Tikus berkedip. Punggungan pasir hitam, gua topan, sungai mengerikan. Perlahan, Suzimo memberi ketiga nama itu. Ketiga nama itu milik 3 wilayah di sekitar Gunung Howling Moon. Raja Tikus tetap diam tetapi ekspresinya sedikit berubah. Suzimo berkata, Anda mendapat kabar terbaru dan saya yakin Anda pasti sudah mengetahui motif ketiga wilayah itu terhadap Gunung Howling Moon. Jika mereka membentuk aliansi, Gunung Howling Moon akan lenyap.
Su Zimo memperoleh sebagian besar informasi menguping sebelumnya dan dapat sampai pada kesimpulan ini dengan sedikit pengurangan. Raja Tikus menghela nafas dengan lembut dan tersenyum pahit. Bahkan tanpa aliansi, jika salah satu wilayah itu diserang, Gunung Howling Moon tidak akan mampu menahannya. Katakan padaku, apa yang kamu ketahui tentang 3 wilayah? Tanya Su Zimo. Raja Tikus menjawab, sebenarnya, hanya dengan melihat peta, Anda dapat mengatakan bahwa 3 wilayah lebih kuat dari Gunung Howling Moon. Dia tidak salah. Di peta, area yang ditempati oleh Gunung Howling Moon adalah yang terkecil dan berada di antara 3 wilayah. Raja Tikus melanjutkan, hanya ada 2 iblis-iblis tingkat menengah di Gunung Howling Moon, 2 penguasa wilayah. Namun, dari apa yang saya tahu, setidaknya ada 5 iblis-iblis tingkat menengah di Gua Cyclone dan Black Sand Ridge. Petik 2. Sungai Mengerikan adalah yang paling misterius dan tidak ada yang tahu berapa banyak iblis-iblis tingkat menengah yang ada. Namun, diakui secara luas bahwa mereka adalah yang terkuat. Itu karena penguasa wilayah Sungai Mengerikan adalah seorang Wim. Pada saat itu, Raja Tikus berbalik ke arah kelompok Su Zimo secara naluriah. Tidak seperti yang dia harapkan, tidak ada dari mereka yang tampak terkejut atau terkejut. Su Zimo dan 4 lainnya terlalu tenang, seolah-olah mereka baru saja mendengar sesuatu yang sangat biasa. Apakah mereka berlima memiliki reaksi yang tertunda? Raja Tikus berpikir dalam hati dan berdeham sebelum menjelaskan dengan penekanan, Wim adalah binatang buas berdarah murni yang membawa sisa garis keturunan dari ras naga di dalam tubuhnya. Meskipun ramping, ia memiliki peluang untuk berkultivasi menjadi naga sejati. Oh, kelompok 5 menjawab tanpa ekspresi. Pertama-tama, Su Zimo sekarang setengah naga dan tentu saja tidak akan peduli tentang keberadaan seperti Wim. Monyet dan yang lainnya telah bertarung melawan ras raksasa dari 9 ras primordial. Karena itu, perspektif mereka tentang berbagai hal bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan binatang iblis biasa. Raja Tikus melebarkan matanya dan menggembungkan pipinya, merasakan rasa frustrasi yang tak bisa dijelaskan. Rubah kecil adalah yang pertama bereaksi saat dia bertepuk tangan dan berseru, "Wow! Binatang buas berdarah murni, luar biasa. Itu terlalu palsu." Mulut Raja Tikus terasa sesak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Bab 817, Salam. Sebenarnya, ketika penguasa teritorial sebelumnya dari Raja Teritorial Howling Moon ada, dia bisa menekan Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River dengan kekuatannya. Raja Tikus melanjutkan, namun, selama ekspedisi di luar, dia bertemu dengan musuh yang kuat dan terluka parah. Tubuh fisiknya hancur dan dia berhasil kembali dengan roh esensinya, tetapi dia tidak hidup lama setelahnya. Tuan Teritorial Bulan Melolong saat ini adalah garis keturunan yang tersisa dari Tuan Teritorial sebelumnya. Selama bertahun-tahun ini, alasan mengapa Gunung Howling Moon tidak terkejar adalah karena Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River saling waspada dan memiliki rencana masing-masing. Su Zimo mengangguk. Ketiga wilayah itu juga khawatir mereka akan kalah jika terlibat dalam pertempuran dengan Gunung Howling Moon, itu sebabnya mereka tidak menyerang. Namun, jika ketiga wilayah tersebut memiliki pemahaman yang sama, Gunung Howling Moon akan berada di ambang kehancuran. Saudara-saudara, mengapa kalian kembali? Mata Raja Tikus melihat sekeliling saat dia menyelidiki. Harimau roh itu mengangkat dagunya dan menyatakan dengan bangga. Kami secara alami kembali untuk mengambil alih tempat itu dan menggantikan penguasa teritorial saat ini. Omong kosong *T. Raja Tikus cemberut bibirnya sedikit dan mencibir dalam pikirannya. Menurut pendapatnya, harimau roh itu pasti menyemburkan omong kosong, mereka pasti bermimpi jika mereka berpikir bahwa beberapa iblis-iblis tingkat rendah dapat mengambil alih seluruh wilayah. Kamu tidak percaya kami? Monyet berjalan mendekat dan mengangkat bahu Raja Tikus, menyeringai. Aku mau. Raja Tikus bergidik dan menjawab buru-buru sambil tersenyum. Monyet menyeringai lebih dalam. Karena kamu melakukannya, bantu kami kalau begitu. Kami kekurangan tenaga kerja dan Anda memang tampak seperti seseorang yang tahu apa yang baik untuk Anda. Raja Tikus mengeluh dalam hati tetapi hanya bisa memaksa dirinya untuk menjawab, "Yah, aku berhutang budi kepada penguasa wilayah sebelumnya dan penguasa wilayah saat ini juga baik kepadaku. Saya." Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Raja Tikus. "Saudaraku, kamu sebenarnya tidak bersalah atas semua yang terjadi sebelumnya. Saya bisa mengklarifikasi masalah ini di depan Tuan Wilayah." Petik 2. Sekarang kalian sudah menjadi iblis-iblis, mengingat kemampuan kalian, pasti ada kesempatan bagi kalian untuk menjadi pelindung Gunung Howling Moon. Baik, tiba-tiba, Su Zimo berbicara, kalau begitu, kami akan merepotkanmu. Ah, baiklah. Raja Tikus menepuk dadanya dan menyatakan dengan keras, jangan khawatir, semuanya, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu kalian memohon belas kasihan. Tuan wilayah kita adalah orang yang bijaksana dan pasti tidak akan menghitung apa yang terjadi sebelumnya. Su Zimo mengangguk. Baiklah,
Kamu bisa kembali. Raja Tikus sedikit membeku. Mereka membiarkannya pergi begitu saja. Dia tidak berharap semuanya berjalan begitu lancar. Raja Tikus membeku untuk sesaat tetapi segera keluar darinya. Dia berkata dengan kepalan tangan, "Saudara-saudara, tolong tunggu di sini untuk jawaban saya yang baik. Aku akan kembali secepat mungkin." Dia berbalik dan meninggalkan gua, menghilang ke dalam kegelapan tak lama. Pertama, kita melepaskannya begitu saja. Harimau roh menggaruk kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tikus ini tampak licik dan tidak jujur. Bagaimana jika dia membawa sekelompok orang dan mengepung kita sebagai gantinya?" Suzimo menjawab dengan termenung, "Mari kita lihat apa keputusan mereka nanti." 10 hari kemudian, di dalam gua, Suzimo yang awalnya dalam meditasi yang tenang membuka matanya dan kilatan cahaya surgawi berkedip sebentar. Tak lama kemudian, monyet, harimau roh, dan monyet bangkit dari kultivasi mereka juga. Tikus itu kembali. Telinga monyet berkedut. Sepertinya dia satu-satunya. Suzimo mengangguk dan bangkit dengan ekspresi lega di matanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan para penguasa teritorial, dia tahu bahwa tikus itu setidaknya tidak menusuk mereka dari belakang. Tak lama, Raja Tikus menggali ke dalam gua dan menggosok telapak tangannya dengan seringai lebar. Hehe, untungnya, semuanya berjalan dengan baik. Saudara-saudara, ikuti saya untuk bertemu dengan Tuan Wilayah. Petik 2. Baik, Suzimo menyetujuinya. Luar biasa, Raja Tikus memuji. Saudaraku, jangan terlalu memikirkannya. Bagaimanapun juga, posisi seorang pelindung adalah bermartabat dan penguasa wilayah ingin bertemu dengan kalian secara langsung sebelum dia bisa membuat keputusan. Itu sudah pasti. Suzimo mengangguk. Setelah itu, kelompok 5 Suzimo meninggalkan gua bersama Raja Tikus dan menuju ke pusat Gunung Howling Moon. Dengan pimpinan Raja Tikus, perjalanan mereka sebagian besar tanpa hambatan meskipun ada sedikit bahaya. Tak lama, mereka tiba di sebuah gua di tengah Gunung Howling Moon. Harimau roh dan rubah kecil sangat penasaran dan melihat ke sekeliling mereka sepanjang perjalanan. Ekspresi Suzimo tenang. Roh esensinya berkeliaran ke tempat ini 10 hari yang lalu jadi semuanya bukan hal baru baginya. Saudaraku, ikuti aku. Raja Tikus memimpin jalan ke dalam gua dan kelompok 5 Suzimo mengikuti dari belakang untuk masuk. Saat mereka memasuki gua, visi mereka menyala. Tempat tinggal gua itu sangat luas dan mutiara raksasa seukuran kepalan tangan menghiasi dinding di keempat sudutnya. Mereka bersinar terang dan tampak megah. Puff! Mata harimau roh itu menyala dan dia berharap bisa melepas semua manik-manik cahaya malam dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kurang ajar. Tiba-tiba, sebuah suara berteriak. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Tidak jauh di depan, seorang pria kekar berwajah hitam duduk dalam posisi kasar dengan cara. Dia tanpa ekspresi saat dia menatap mereka. Suzimo pernah melihat orang ini sebelumnya dan secara alami tahu bahwa ini adalah penguasa wilayah Gunung Howling Moon, Serigala Hitam. Seorang wanita dengan selendang putih duduk di kiri bawah Black Wolf dengan tenang tanpa mengangkat kepalanya sama sekali. Ini adalah wakil Lord Teritorial Lord Howling Moon, Chan Rui. Namun, tak satu pun dari mereka yang berteriak sebelumnya. Seorang pria berotot berdiri di belakang Black Wolf. Matanya menyerupai lonceng perunggu dan dia kekar dan berotot dengan tinggi lebih dari 10 kaki. Otot berwarna perunggu yang menyerupai batu menonjol satu demi satu di lengannya yang terbuka. Pria kekar itu berteriak lagi dengan aura gemuruh, "Mengapa kalian tidak menuju untuk menyambut dua penguasa wilayah?" Raja Tikus berkata dengan lembut dengan sikap bingung, "Itu adalah pemimpin pelindung Gunung Howling Moon, banteng perunggu dan dia yang terkuat dalam pertempuran. Saudara-saudara, yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaannya." Monyet memiliki ekspresi bangga dan cemberut bibirnya. Kelompok 5 Suzimo tidak bergerak. Tatapan Bronze Bull membeku dan dia marah. Tepat saat dia akan menyala, serigala hitam yang duduk di depan melambaikannya. Bronze Bull terengah-engah dan menahannya untuk saat ini. Namun, dia memelototi kelompok 5 Suzimo dengan ekspresi tidak ramah. Saat kelompok 5 Suzimo memasuki gua tempat tinggal, Black Wolf telah mengukur mereka dengan tatapan menakutkan. Dia adalah iblis-iblis tingkat menengah dan seorang penguasa wilayah, aura dan kekuatan kehadirannya begitu kuat sehingga binatang iblis biasa tidak akan mampu menahannya. Sebagian besar dari mereka akan berlutut di tanah dan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Namun, dia tidak bisa melihat sedikit pun ketakutan dari wajah 5 orang di depannya. Meskipun mereka melawan 2 Teritorial Lord. Meskipun mereka menghadapi 2 iblis-iblis tingkat menengah. Itu terutama terjadi pada pria berambut merah yang memimpin mereka. Pria ini memiliki ekspresi tenang dan tatapan tenang tanpa sedikit pun kegelisahan dan bahkan berani menatap tatapan serigala hitam. Menarik. Serigala hitam tertawa dalam hati. Bahkan Chan Rui mengangkat kepalanya dan melirik Suzimo secara khusus. "Kamu berani datang mengetuk pintuku bahkan setelah membunuh 2 pelindungku.
Apakah kamu tidak takut aku akan membunuh kalian semua? Sesaat kemudian, serigala hitam berbicara perlahan dengan tatapan cerah. Seketika, suasana berubah menjadi pembunuhan. Sebelum Su Zimo bisa bereaksi, Raja Tikus adalah orang pertama yang terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Wilayah, bukankah kita setuju sebelumnya untuk membiarkan masa lalu berlalu? Kamu. Serigala hitam memiliki tatapan dingin dan berkata dengan dingin, aku mengingkari kata-kataku. Anda punya masalah dengan itu. Raja Tikus terdiam dan keringat bercucuran di dahinya. Bab 818, hak apa yang kamu miliki? Seketika, ketegangan di gua tempat tinggal menjadi represif. Aura pembunuh menyebar. Banteng perunggu memutar lehernya dan menyeringai sinis pada kelompok Su Zimo, hanya satu perintah dari serigala hitam yang dia butuhkan untuk maju. Chan Rui tidak mengangkat kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Namun, tanpa sadar, dua pedang melengkung setipis sayap jangkrik muncul di tangannya. Mereka hampir transparan dan memancarkan aura dingin. Serigala hitam terdiam dan menatap tajam ke arah Su Zimo. Yang mengejutkannya, bahkan setelah dia mengungkapkan niat membunuh yang jelas, pria ini masih tanpa ekspresi sepanjang waktu. Matanya menyerupai lautan dalam yang sama sekali tidak tergerak. Apakah kamu tidak takut? Serigala hitam mengangkat alisnya. Su Zimo hanya tersenyum acuh tak acuh. Jika kamu ingin membunuh kami, mengapa kamu perlu memancing kami ke sini? Baik, tiba-tiba, niat membunuh di wajah Black Wolf menghilang dan dia mengangguk dengan senyum tipis. Selain semuanya, fakta bahwa kamu berani datang ke gua tempat tinggalku, keberanian itu sendiri yang memenangkan setiap pelindung gunung Howling Moon lainnya. Raja Tikus tercengang. Banteng perunggu sama-sama bingung. Su Zimo adalah satu-satunya dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia mengharapkan ini. Aku mendengar tentang semua yang terjadi sebelumnya. Meskipun iblis-iblis saya salah sebelumnya, Anda masih membunuh banyak iblis dan dua pelindung di bawah pimpinan saya. Serigala hitam berkata dengan suara yang dalam, kamu bisa menjadi pelindung gunung Howling Moon, tetapi ingatlah bahwa kamu membawa dosa sehingga kamu harus memberikan yang terbaik di masa depan. Itu sudah pasti. Sebelum Su Zimo bisa menjawab, Raja Tikus menimpali dengan sinar lebar. Tuan Wilayah, bukankah ini terlalu terburu-buru? Banteng perunggu marah dan melirik curiga pada kelompok Su Zimo karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, pria ini jelas baru saja menerobos dan terlihat sangat muda, seberapa berpengalaman dia. Status seorang pelindung sangat luar biasa. Tidak peduli apa, Anda harus menguji keterampilannya terlebih dahulu. Petik 2. Haruskah aku bermain denganmu? Saat ada kemungkinan berkelahi, mata monyet bersinar dengan kilatan merah saat dia langsung melompat keluar. Dia hanya melawan iblis-iblis dari Black Sand Ridge sejak dia menjadi iblis-iblis. Tidak puas, tentu saja dia tidak akan membiarkan kesempatan langka ini lolos. Hanya monyet liar sepertimu. Banteng perunggu tertawa liar. Kalian semua bisa datang padaku bersama-sama. Tiba-tiba, Su Zimo berbicara, sebenarnya, aku di sini bukan untuk menjadi pelindung. Hah? Serigala hitam mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, kamu ingin menjadi apa? Tatapan Su Zimo bersinar terang saat dia berkata dengan lambat, yang saya inginkan adalah, penguasa wilayah gunung Howling Moon. Saat dia mengatakan itu, tempat tinggal gua menjadi benar-benar sunyi. Mata Raja Tikus melebar dengan ekspresi terpukul. Ya ampun, apakah dia sudah gila? Iblis-iblis tingkat rendah sebenarnya ingin menantang seorang penguasa wilayah. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku akan mati karenamu. Chan Rui mengangkat kepalanya dan menatap Su Zimo dengan serius untuk pertama kalinya, seolah-olah dia ingin melihatnya. Serigala hitam menyipitkan matanya dan mereka bersinar dengan keras. Meskipun dia tetap tidak bergerak, aura berbahaya memancar darinya yang jauh lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Kali ini, niat membunuhnya benar-benar terpicu. Kurang ajar. Mata banteng perunggu melebar saat dia melompat dan menyerbu ke arah Su Zimo sambil berteriak, beraninya kau bertingkah seperti di depanku. Mati. Su Zimo tidak bergerak melawan banteng perunggu yang datang. Sebuah bayangan melesat keluar dari sampingnya, monyet sudah melompat ke depan. Dia mengangkat tinjunya dan dagingnya mengembang. Seolah-olah itu membentuk segel raksasa di udara, dia meninju ke arah tinju banteng perunggu dengan keras. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Banteng perunggu mengeluarkan gerutuan yang dalam dan benar-benar dikirim terbang. Monyet terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang dan mengangkat lengannya sambil tertawa terbahak-bahak. Perasaan yang luar biasa. Sekali lagi. Mata Raja Tikus melebar dan dia hampir menggigit lidahnya. Banteng perunggu adalah pemimpin pelindung gunung Howling Moon dan memiliki kekuatan terbesar, tidak ada iblis-iblis yang bisa menandinginya secara langsung. Memikirkan bahwa monyet yang baru saja berkultivasi menjadi iblis-iblis ini mampu menghadapi banteng perunggu secara langsung tanpa dirugikan. Lebih jauh lagi, Raja Tikus tahu bahwa monyet bukanlah yang terkuat dalam pertempuran di dalam kelompok, itu adalah pria berambut merah.
Mungkinkah pria itu benar-benar bisa? Sebuah pikiran terlintas di benak Raja Tikus yang mengejutkannya. Segera setelah itu, dia menyangkalnya sendiri dan meratap dalam hati, mustahil. Benar-benar mustahil. Tidak peduli seberapa kuat dia dalam pertempuran, tidak mungkin dia bisa mengancam penguasa wilayah. Serigala hitam tidak bergerak dan hanya memperhatikan Su Zimo. Kenyataannya, kesadaran rohnya sudah menyebar dan mengamati aktivitas dalam radius 5 kilometer. Menurut pendapatnya, tidak mungkin bagi 5 iblis-iblis tingkat rendah di hadapannya untuk mencoba menggulingkan posisinya sebagai penguasa wilayah, itu benar-benar lelucon. Namun, tidak ada yang aneh di sekitarnya. Bahkan tidak ada aktivitas sedikit pun. Dengan wajah yang gelap, serigala hitam bertanya dalam-dalam, bicaralah, siapa yang mengirimmu? Menurutnya, ketenangan Su Zimo pasti karena dia mendapat dukungan yang kemungkinan besar berasal dari Black Sand Ridge, Cyclone Cave atau Ghastly River. Serigala hitam, kamu terlalu banyak berpikir. Su Zimo tersenyum dengan tatapan yang dalam dan berkata dengan santai, seolah-olah dia telah membaca pikiran Black Wolf. Aku bukan dari Black Sand Ridge, Cyclone Cave atau bahkan Ghastly River. Hanya kami berlima bersaudara di sini. Serigala hitam juga menyeringai, memperlihatkan deretan taring putih mutiara yang tajam. Menarik. Anda berlima berpikir bahwa Anda cukup untuk menggulingkan saya. Petik 2. Su Zimo menjawab, sebenarnya, kamu tidak perlu bermusuhan denganku. Hahaha. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia, Black Wolf melepaskan tawa yang menggelegar. Kamu datang mengetuk pintuku untuk memprovokasiku, namun kamu berharap aku tidak bermusuhan. Su Zimo mengangguk dan berkata tanpa basa-basi, itu karena, saya menyelamatkan dan membantu Anda pada saat yang sama dengan menjadi penguasa wilayah Gunung Howling Moon. Apa maksudmu? Serigala hitam menarik kembali senyumnya dan bertanya tanpa ekspresi. Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River telah lama mendambakan Gunung Howling Moon. Jika mereka membentuk aliansi, Gunung Howling Moon akan hancur seketika. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, dari yang aku tahu, Gua Topan sudah gatal untuk bergerak. Beberapa hari yang lalu, mereka bahkan mengirim beberapa iblis-iblis untuk memata-matai tetapi 2 dari mereka terbunuh olehmu. Petik 2. Ekspresi Black Wolf berubah dan matanya bersinar dengan sedikit ketidakpercayaan. Sebagian besar iblis-iblis dari Howling Moon Mountain tahu tentang masalah yang melibatkan Black Sand Ridge, Cyclone Cave, dan Ghastly River. Namun, dia dan Chan Ruyi adalah satu-satunya yang tahu tentang apa yang terjadi malam itu, bagaimana pria ini mengetahuinya. Secara naluriah, serigala hitam menoleh ke Chan Ruyi. Faktanya, kecurigaan samar terhadap Chan Ruyi bahkan muncul. Chan Ruyi memiliki pandangan yang jelas dan kembali menatap serigala hitam tanpa menghindar sebelum menggelengkan kepalanya. Seketika, keraguan di hati Black Wolf menghilang. Setelah hening sejenak, dia berkata, 3 wilayah membentuk aliansi untuk menggulingkanku dan kamu sama saja. Apa perbedaan antara kalian? Menyelamatkan saya, membantu saya, sungguh lelucon. Tentu saja akan berbeda. Su Zimo berkata, pertama, aku tidak akan mengambil nyawamu jika aku menjadi penguasa teritorial Gunung Howling Moon. Kedua, Gunung Bulan Melolong akan bertahan. Serigala hitam tetap diam. Kedua poin itu memang penting. Dia memiliki dendam mendalam dengan 3 wilayah dan dia pasti akan mati jika mereka membentuk aliansi. Gunung Howling Moon juga tidak akan ada lagi, dipisahkan oleh 3 wilayah. Mengenai bagaimana aku akan menyelamatkan dan membantumu, itu lebih mudah untuk dijelaskan. Su Zimo tersenyum. Aku akan menjadi penguasa wilayah Gunung Howling Moon dan secara alami akan mengambil alih masalah pertahanan melawan 3 wilayah. Yang harus Anda lakukan hanyalah membantu saya. Petik 2. Baiklah, semuanya jelas. Saat ini, hanya ada satu pertanyaan yang tersisa. Perlahan, serigala hitam bangkit dengan keganasan yang hebat saat dia memelototi Su Zimo dan mencibir, hak apa yang kamu miliki?